janjimu kepadaku. Berantas korupsi adalah janji suci yang tak lekang oleh waktu. Masalah utamanya janji. Kalau nggak ada hitam di atas putih sih susah dipegangnya. Apalagi kalau prinsipnya rahasia umum, gak apa-apa asal nggak ketahuan. Ini adalah pengkhianatan terbesar, sakit tak berdarah. Business Talk bahas tentang penegakan hukum sebagai tombak kepercayaan investasi. Fokusnya pada pemberantasan korupsi. Kayak minggu lalu ya, kita kembali urut kacang nih dari paslon pertama, paslon Anies Imin. Nah, menarik nih promosi berantas korupsinya. Setidaknya ada 7 poin yang ditawarkan. Yang pertama, perbaikan skor dari 34 ke 44 sampai 46. Yang kedua, sistem integritas nasional. Yang ketiga, sektor SDA, alutsista atau sosial, infrastruktur, dan BUMN. Yang keempat, mengembalikan peran dari KPK. Yang kelima, dorong RUU perampasan aset. Yang keenam, libatkan masyarakat sipil. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, budaya anti korupsi di sekolah. Kita lanjut yuk ke pasangan kedua, yaitu pasangan Ganjar dan Mahfud dengan 3 poin utama. Yang pertama, dukungan teknologi informasi. Yang kedua, penguatan KPK, Kejaksaan, dan Polri. Yang ketiga, amankan aset negara. Lumayan irit ya, atau mungkin ini jadi strategi rahasia dan disimpan nanti nih untuk debat nanti. Secara kan Pak Mahfud kata bener nih urusan tentang hukum. Kami tunggu nih detailnya ya, Bapak-bapak. Yang enggak kalah banyak adalah pasangan Prabowo Gibran, sampai 50 poin nih, meskipun ada yang sedikit mirip poin satu sama lainnya. Tetapi ini menjadi salah satu pasangan yang lumayan detail mengampanyekan mencegah korupsi. Ada di antara 8, di antaranya adalah yang pertama, sistem pendanaan dan biaya politik. Kedua, SID pelacakan aset, pajak, dan nik ganda. Ketiga, perkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Keempat, mencabut PP 78 tahun 2016 tentang upah minimum. Kelima, edukasi anti korupsi. Keenam, perlindungan perdesaan, SDA, dan perburuhan. Ketujuh, mendorong ease of doing business. Yang terakhir, yang kedelapan nih, tata kelola migas sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tadi ada tim yang menyebut tentang ease of doing business sebagai salah satu program pemberantasan korupsi. Ya karena semakin banyak pintu masuk izin, semakin ribet saat buka bisnis, memang pintu korupsinya pun lebih banyak. Indeks kita ada di 69,6 dari 100 poin. Proses mudah dibarengi penegakan hukum yang serius. Secara teori seharusnya bikin investor juga happy. Karena kepastian bisnis ke depan juga dilindungi oleh regulasi dan regulatornya. Janji berantas korupsi, pertanyaan besarnya. Yang pertama, apa taruhannya kalau janji dikhianati? Yang kedua, rakyat dapat apa? Yang ketiga, seaplikatif apa cara memberantasnya? Mas Niramawati, Oke Kurniawan untuk Business Talk. Selamat malam, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Masih Sertarigan. Saudara, korupsi jadi hambatan utama berbisnis di Indonesia. Akibatnya, investor bersih bakal mikir berkali-kali buat tanam uangnya di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan investor beranggapan berinvestasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi akibat pungli dan suap. Alhasil, keuntungan mereka tidak maksimal. Lalu seberani apa capres-cawapres libas praktik korupsi yang jelas dapat menghambat laju ekonomi? Malam ini telah bergabung bersama saya ada Pak Sudirman Said, Ketua Pelaksana Timnas Anies Mohaimin. Selamat malam, Pak Sudirman. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya juga menyapa ada Mas Robi Muhammad, Direktur Narasi dan Konten TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Mas Robi. Selamat malam, Mbak Ilana. Dan tentu saya menyapa Pak Derajat Wibowo, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, Pak Derajat. Oke, langsung ke pertanyaan saya yang pertama. Kemudahan berusaha Indonesia poinnya selalu stagnan. Sejak 2018 cuma peringkat 73. Nah, banyak masalahnya. Indonesia bahkan kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, sampai Vietnam. Yang buat mentok itu menjadi rahasia kita bersama, ada tumpang tindih peraturan, ego sektoral, ego regional, kepastian hukum,
prosedur perizinan yang panjang dan birokrasi berbelit-belit sampai pungutan liar. Pertanyaan saya untuk para tim masing-masing capres dan cawapres. Anda ini punya janji apa untuk mempermudah perizinan usaha? Karena yang kami tahu masing-masing capres dan cawapres punya target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, bahkan disebut tidak menginjak bumi. Saya ke Pak Sudirman dulu, silakan. Terima kasih. Jadi target pertumbuhan kami realistis antara 5,5 sampai 6,5 karena memang dalam sejarah yang mencapai 7% itu hanya zaman Pak Harto, dan ketika itu pemerintahan masih sangat sentralistik, semuanya bisa dikendalikan dengan efektif. Nah, bagaimana dengan suasana tadi? Saya memang betul kita wajib prihatin, patut prihatin karena korupsi ini menjadi isu yang makin hari makin memprihatinkan. Bahkan sekarang ini suasana nepotisme itu kan mencapai puncak-puncak kekuasaan. Itu yang saya kira menjadi sebab mengapa indeks itu menjadi stagnan. Dan indeks itu kan hanya puncak gunung es. Di belakangnya itu kan perilaku, aturan, praktek-praktek, budaya dan sebagainya. Jadi apa yang kita rencanakan, yang kita janjikan adalah nomor satu memang kita tidak saja menyentuh soal aspek hukum dan aturan, tapi soal aspek budaya. Yaitu kita ingin mendorong pemimpin itu tidak sekedar menjadi pejabat struktural, tapi juga menjadi teladan. Karena kita sudah punya pendekatan mengatasi korupsi dengan hukum, hukumnya ditabrak juga. Kita sudah membuat struktur KPK yang cukup kuat, dihancurkan juga oleh perilaku pimpinan. Jadi kalau kita bisa dorong itu, maka insya Allah akan menjadi solusi. Yang kedua, kan korupsi itu ada yang karena kebutuhan, disebutnya sebagai corruption by need, ada yang karena keserakahan. Kalau kita bisa bereskan masalah yang sifatnya kebutuhan, kesejahteraan ASN, kesejahteraan polisi, kesejahteraan penegak hukum, itu rasanya yang betul-betul pengen belandrang, pengen jalan terus itu akan sedikit. Karena mereka sudah cukup, karena sebagian orang tuh mengambil karena memang tidak cukup. Nah, kalau yang by grid tentu saja harus ada penegakan hukum tadi. KPK-nya diperkuat, kemudian dari para pemimpin di semua lapisan harus menjadi teladan, kemudian penindakan harus dilakukan dengan sangat tegas. Misalnya kita ingin mendorong supaya undang-undang perampasan aset segera ditetapkan. Karena itu adalah cara untuk membuat efek jerah. Ini beberapa poin yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Artinya kalau ini boleh dijawab singkat saja, Anda mengatakan bahwa pemerintahlah yang sekarang membuat para investor agak ngeri-ngeri sedap kalau ke Indonesia. Saya kira betul, dan memang akhirnya kan, coba saya ingin mengulang cerita ini. Baru pada dua periode ini, 5 dari 7 pejabat pimpinan tinggi negara itu masuk penjara. Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua BPK, Ketua MK, itu berapa menteri yang masuk penjara, menteri aktif. Itu menjadi satu momok bahwa apakah aman investasi di Indonesia, dan karena itu memang kita sangat agresif untuk perkara menanggulangi korupsi. Nanti saya dalami lagi Pak Sudirman, karena kalau saya baca visi misinya untuk target-targetnya banyak sekali, paling banyak untuk menjelaskan soal korupsi. Untuk menanggapi pernyataan dari Pak Sudirman tadi, saya ke Pak Derajat dulu deh. Tadi disampaikan bahwa memang untuk data kemudahan berinvestasi itu sulit di Indonesia. Salah satunya karena masalah hukum, dan Pak Sudirman Said menyinggung bahwa pemerintah sendiri yang membuat hal itu, begitu. Jawaban Anda dari tim? Kalau pemerintah sendiri ya kan di pemerintahan ini ada tempatnya Mas Dirman, ada Nasdem, ada PKB, ada tempatnya Mas Robi. Jadi saya rasa ginilah, kalau saya rasa kita harus konsisten ya. Jadi tidak mungkin katakanlah mengatakan bahwa ini pemerintah, partai ini, partai itu, karena semuanya ada di dalam. Jadi keberhasilan tanggung jawab bersama, kekurangan juga kewajiban dan tanggung jawab bersama. Jadi saya rasa itu perlu kita pahami ya. Tapi kalau dari pihak kami, itu sebenarnya tadi sudah disampaikan, sudah rinci sekali ya. Tapi contohnya saya bacakan ini ya. Kita menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerjasama edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar dan seterusnya. Dan kemudian ini, menjamin tidak mengintervensi KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.
ya. Kemudian memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor-sektor yang punya korelasi dengan hajat hidup orang banyak, ya, sumber daya publik, kemudian sumber daya alam, dan seterusnya, ya. Jadi memang di dalam, dan ini kita masukkan dalam Asasita ke-7, kemudian kita masukkan dalam program prioritas kedua dan ketiga. Kemudian kita rinci dengan dengan rincian yang retail kalau orang Jawa bilang, ya. Tadi sudah dibacakan rinciannya retail karena memang kita fokus seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo di waktu acara 100 ekonomi itu. Salah satu masalah terbesar kita itu adalah korupsi. Ini yang menghambat. Dan saya rasa komitmen itu, track record Pak Prabowo, ya, track record juga Mas Gibran, dan juga track record timnya itu menunjukkan bahwa memang kita melihat ini betul-betul bisa menjadi bottleneck bagi investasi. Tapi bagaimana dari tim Prabowo Gibran menanggapi soal indeks kepercayaan publik terhadap KPK yang turun? Bagaimana Anda mengembalikan rasa percaya itu? Indeks kepercayaan publik turun kan karena berbagai masalah yang muncul di KPK, dan saya rasa kita nggak perlu kilas balik, kita tahu siapa saja yang di DPR begini begitu. Saya rasa sudah Gimana jelas cara ya. bersih-bersihnya nanti? Jadi yang sudah disampaikan tadi, menjadikan KPK itu center of excellence. Jadi kita fokus, yaitu langkah-langkahnya menjamin tidak akan mengintervensi. Baik. Jadi itu janji yang dimasukkan di dalam visi misi yang dimasukkan ke KPU jadi dokumen publik. Jadi secara tidak langsung sudah binding gitu. Nah, kemudian yang kedua yang penting itu adalah konsistensi kebijakan. Tapi mungkin nanti dilanjutkan karena mungkin giliran. Baik. Saya ke Mas Robi. Mas Robi yang punya target pertumbuhan ekonomi 7%. Kalau tadi disinggung sama Pak Sudirman itu kayaknya nggak realistis begitu ya. Gimana Saya cara? tidak berkomentar soal itu. Tapi itu boleh ditanggapin loh gitu. Kan untuk memastikan bahwa itu dapat realisasi satu. Yang kedua itu tadi pertanyaan di awal, bagaimana mengembalikan kepercayaan investor berani berinvestasi di Indonesia, karena kalau namanya investor ngeri-ngeri sedap nih, berinvestasi di negara yang punya catatan korupsinya banyak. Betul sekali Mbak Ilona. Jadi buat kami memang semua program kami, semua janji kampanye kami dari mulai pertumbuhan ekonomi tadi sampai masalah kesejahteraan rakyat, itu semua cornerstone-nya atau fondasinya itu kepastian hukum, Mbak. Kita sangat-sangat sadari itu. Karena itu tadi sudah disebut banyak itu. Jadi pendekatannya memang bahwa kita ini semua banyak dibenahi kalau kepastian hukum ini bisa ditegakkan. Jadi itu paradigmanya itu dulu. Nah, khusus untuk masalah investasi memang ya tadi kita sudah sebut ranking, tapi kayaknya ranking itu kalau nggak salah sekarang udah dihentikan ya, ease of doing business itu. Tapi poinnya ya dalam 5 tahun mungkin kita ingin seperti Malaysia, Thailand lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau soal ranking pastinya mungkin nanti nggak tahu. Nah, bagaimana mencapai itu pertanyaannya. Nah, masalah hukum ini kurang lebihnya ada 3 poin. Pertama, aturannya itu sendiri. Kedua, budaya hukum. Aturan hukum itu udah oke lah, itu bisa kita bikin. Budaya hukum nggak sempurna tapi ya masih oke. Nomor 3 ini, perilaku aparatnya tadi, dan mungkin saya sependapat sama itu yang masalah sekali sekarang. Nah, itu ya. Nah, sekarang perilaku apa sih? Nah, kita tadi nyebut korupsi. Sebetulnya kan masalah ini adalah kolusi sebetulnya. Penyuapan, aturan yang bisa dirubah-rubah karena apa. Jadi sekarang kita melihat bagaimana mengurangi perilaku kolusi ini gitu kan. Nah, salah satunya itu yang ditulis dalam visi misi kami, pendekatan dengan teknologi, transparansi, digitalisasi, dan tentu ada perangkat hukum juga, itulah yang akan kita angkat karena kita menyasar tajam bahwa perilaku kolusi inilah yang harus kita kikis gitu dengan segala pendekatan. Nah, jadi makanya itu sekarang kita angkat bukan hanya korupsi tapi KKN ya, korupsi, kolusi, dan tentunya nepotisme menjadi isu sekarang. Dan ini unfortunately kita kembali lagi ke tahun 98 karena ternyata itu isu yang memang masih utama buat kita. Baik. Nanti kita akan melanjutkan lagi karena saudara, saya rasa penonton senyum-senyum dengan pernyataan dari masing-masing tim Capres-Cawapres. Selama ini kita sudah mendapat janji-janji itu, tapi sekarang adalah tantangannya berani nggak mengimplementasikan semua visi misi di masa depan kalau nanti terpilih. Begitu. Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali.